Saudara, kenaikan kasus COVID termasuk dari varian Omikron patut diwaspadai. Terlebih, 2 orang pasien varian Omikron telah meninggal dunia. Apa risiko bahaya Omikron dan bagaimana menghindari resiko-resiko long COVID serta mortalitas? Kita akan bahas bersama sejumlah narasumber secara daring. Ada Profesor Chandra Yoga Aditama, Guru Besar FKUI yang juga adalah mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara. Juga bergabung bersama kami, epidemiolog dari Griffith University Australia, Pak Diki Budiman, dan Dr. Agus Suryanto, Wakil Ketua Persi atau Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Selamat pagi Pak Agus dan juga ada Pak Diki dan Prof. Chandra. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga sehat semua. Alhamdulillah, selamat pagi. Selamat pagi. Varian Omikron ini seringkali dalam pembahasan apapun yang lebih sering terdengar di telinga kita adalah bahwa Omikron tidak berat. Gejalanya selalu ringan gitu, dan tampaknya yang nyangkut ininya saja gitu. Lalu kita mendengar ada 2 orang yang akhirnya meninggal dunia dan diketahui positif Omikron. Tampaknya ada sebuah pemahaman yang perlu kita luruskan ataupun yang kita perlu miliki terkait dengan Omikron ini. Mungkin ini yang akan kita luruskan terlebih dahulu. Mungkin Prof. Chandra, Anda bisa ada pendekatan apa yang harus kita ambil terhadap Omikron ini pada saat itu yang selalu nyangkut di kita, bahwa gejalanya ringan, tahu-tahu kita mendengar bahwa Omikron tiba-tiba bisa mengambil nyawa juga. Yang nyangkut mestinya bukan cuma satu, ada 6 dampak dari satu varian, bukan cuma satu, ada 6 yang kita harus bahas ya. Nomor satu tentang penularan, semua sudah sepakat bahwa ini memang jauh lebih mudah menular ketimbang varian-varian yang lain, Alpha, Beta, Gamma, Delta. Makanya jumlah kasus terus meningkat dan sebagainya. Itu yang mesti diingat nomor satu. Nomor 2 tentang berat ringannya penyakit yang akan kita bahas ini kan begitu. Jadi memang sebagian besar kasus itu memang ringan, tetapi sebagian besar kasus ringan itu sama sekali tidak mengatakan bahwa semua ringan. Ada mereka dengan kelompok-kelompok tertentu yang tadi sudah dibahas, lansia, komorbid, imunokompromis, yang belum divaksinasi, maka kasusnya bisa menjadi berat dan bahkan meninggal dunia. Sebelum 2 orang yang meninggal di Indonesia, tentu kita sangat berduka dengan 2 warga kita yang meninggal dunia di Indonesia. Di negara lain sudah banyak juga yang meninggal. Di Inggris sampai 31 Desember sudah 75 orang yang meninggal. Sesudah itu mereka tidak mencatat meninggal karena Omikron, dia mencatat meninggal karena digabungkan saja. Belum lagi di negara-negara lain, di India, negara tetangga Singapura, nanti Australia, Dr. Diki barangkali bisa ceritakan. Tapi banyak negara yang sudah melaporkan kasus meninggal. Jadi memang tidak, yang bisa kita katakan bahwa memang level beratnya lebih rendah daripada Delta. Tapi menyebutkan itu semata-mata sebagai ringan itu memang bisa membuat orang persepsinya salah dan tidak waspada. Jelas varian Omikron dapat membuat sakit berat, satu. Kedua, jelas varian Omikron dapat membuat orang meninggal dunia dan sudah terbukti di negara kita sebagaimana juga di negara-negara lain. Itu yang mesti keluar. Tentu saja tanpa membuat orang menjadi panik ya. Saya setuju sekali orang tidak perlu panik, tapi mengatakan bahwa ini tidak ada dampak yang berarti tidak benar, karena sudah jelas varian Omikron dapat membuat pasiennya jadi meninggal dunia. Itu 2, nanti ada 4 yang lain, tapi kita ceritakan nanti lah 4 poin lain tentang varian Omikron yang mesti juga kita waspadai. Jadi yang harus kita ketahui bahwa Omikron juga bisa berat dan kita tidak pernah tahu apakah kalau sampai terkena itu apakah ada jaminan kita ringan, ya tidak juga. Bisa saja kita justru mengalami gejala yang berat juga meskipun itu varian Omikron. Jadi ini yang harus meningkatkan kewaspadaan, tapi sekali lagi tidak menciptakan panik tadi seperti dibilang Prof. Chandra. Kalau Pak Diki, Anda sendiri ingin meluruskan informasi yang diterima oleh masyarakat ini bahwa ya biasanya kita melihat masyarakat taunya ya ini memang cepat menyebar, tapi gejalanya ringan kok, seakan-akan itu adalah sesuatu yang pasti. Ya, ada 2 hal yang selalu kita berulang di Indonesia. Salah satunya ada pertama, melihat bahwa apa yang terjadi di luar negeri atau di negara lain itu sepertinya tidak akan terjadi di kita. Namanya penyakit itu sama, tren data semua itu harus menjadi ukuran. Makanya kalau bicara ada vaksin, ada obat, yang nggak usah dites lagi di Indonesia, karena datanya sama hanya berbeda. Kedua, kita itu sering menganggap bahwa atau overconfidence, kita punya kelebihan. Ada yang mengatakan memang betul geografi ada dampak atau posisi lain. Ini yang akhirnya akan berdampak dan merugikan kita ya, karena faktanya WHO saja sudah menyatakan bahwa ingat, ini Omikron baru 9 minggu lalu dinyatakan sebagai variant of concern, tapi kasusnya itu sudah 80 juta, 9 minggu. Itu mengalahkan
kasus infeksi COVID di 2020 dalam 1 tahun, periode kalah oleh 9 minggu ini. Nah ini yang tadi disampaikan Prof. Chandra, betul, ini sangat serius karena banyak orang terinfeksi, bahkan bisa 4 kali dan 2 kali lebih cepat dari Delta. Selain itu, kalau bicara lebih dispesifikkan lagi, di epidemiologi memang selalu melihat angka 100 kasus infeksi sekitar per 12 detik. Nah, per 3 detik. Ini menjadi satu angka yang sangat besar dibandingkan varian-varian lain. Dan kematian per 12 detik itu ada satu kematian di dunia ini dikaitkan dengan Omikron. Nah, artinya kita tidak bisa menganggap ini sebagai mild ataupun ringan dalam kaitan ini tidak berdampak karena varian kalau sudah jadi varian of concern dia punya potensi menjadi satu varian yang pasti memperburuk situasi pandemi. Kalau enggak ya dia nggak akan jadi masuk varian of concern. Nah ini harus difahami oleh kita semua, terutama masyarakat dan pemerintah. Jadi memang ada faktor-faktor lain yang membuat hal ini masuk ke variant of concern dan bukan hanya masalah apakah ini berat atau ringan, tapi bagaimana dampak jangka panjangnya terutama kalau tidak segera dikendalikan mungkin kondisinya. Nah saya ke Pak Agus, kalau mengambil pendekatan dari fasilitas kesehatan maupun tenaga kesehatan sendiri melihat varian Omikron ini yang tentunya Pak Agus dan rekan-rekan melihat langsung di lapangan begitu, entah itu dari pendekatan ataupun bagaimana sikap dari masyarakat maupun mereka yang akhirnya mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kondisinya sendiri bagaimana Pak Agus di rumah sakit terutama terkait dengan varian Omikron ini? Baik, terima kasih. Jadi kami dari Perumah Sakitan Indonesia sebetulnya rumah sakit ini kan prinsipnya merupakan bagian dari suatu sistem di masa pandemi ini. Di mana rumah sakit itu kan letaknya di hilir. Kalau kita ibaratkan sungai, maka rumah sakit itu posisinya di hilir. Karena kita posisinya di hilir, maka setiap manajemen rumah sakit harus mampu menganalisis manajemen resiko. Oleh karena itu, setiap rumah sakit sebetulnya kita selalu mengikuti apa yang diinstruksikan dari Satgas maupun stakeholder yang lain, baik di pusat maupun dari pemerintah, terutama terhadap data-data dan karakteristik penyakit tersebut. Karena apapun, bahwa rumah sakit harus selalu siap. Nah, kesiapan rumah sakit ini salah satunya adalah bagaimana di masa pandemi ini, jadi tidak terlena dengan penurunan kasus. Jadi kita selalu mempersiapkan bagaimana sewaktu-waktu bisa terjadi lonjakan kasus. Nah, persiapan kita yang terakhir adalah sebelum tahun baru, karena berdasarkan pengalaman bahwa Nataru itu akan terjadi lonjakan kasus sebelum ada Omikron. Nah, sedangkan dengan adanya Omikron maupun yang existing, untuk rumah sakit sebetulnya tidak banyak berbeda, kecuali di unsur diagnostik. Jadi, namun kita justru harus ditingkatkan kewaspadaannya, kemudian kita mempelajari apa-apa yang kurang pada pengalaman tahun yang lalu. Itu menjadi pembelajaran sangat baik untuk rumah sakit. Jadi sampai saat ini tidak ada gelombang besar itu setidaknya di luar diagnostik atau sampai harus dirawat gitu ya? Mudah-mudahan pemantauan secara sepintas, jadi belum ada lonjakan yang signifikan, kecuali mungkin rumah sakit darurat. Jadi rumah sakit kami juga selalu memiliki grup WA, grup secara cepat. Jadi satu saja ada kasus bikin kami sudah bisa meng-capture data tersebut. Bahkan di beberapa daerah itu dipimpin oleh kepala daerahnya masing-masing sudah memonitor masing-masing rumah sakit bagaimana perkembangan pelayanan di rumah sakit akibat dari merebaknya kasus Omikron ini seperti itu. Nah, yang ingin kita ketahui adalah tidak semua, mungkin saya boleh dikoreksi kalau salah, tapi tidak semua mereka yang memeriksakan diri khususnya positif COVID-19, diketahui positif COVID-19 ini dicek apakah variannya Omikron atau tidak. Kita tahu beberapa negara seperti dikatakan tadi bahkan sudah tidak ngecek lagi apakah itu Omikron atau tidak, sudahlah diperlakukan sama dengan COVID-19. Di rumah sakit kita ini seperti apa Pak Gus? Ya sama, jadi kita ini kan sekali lagi Omikron ini apalagi semakin ke sini, gejalanya itu kan juga hampir menyerupai penyakit-penyakit yang lain.
Di rumah sakit itu kita kenal adalah sistem screening ya. Jadi apapun pasien yang masuk rumah sakit, apapun diagnosisnya, pasti kita akan screening COVID. Ya. Baik dengan teknologi yang paling sederhana sampai dengan kita melakukan PCR, bahkan kita melakukan genome sequencing. Jadi kita lakukan. Ini sebenarnya tujuannya juga untuk selain mendeteksi, tetapi juga kita mengurangi risiko agar tidak terjadi penularan di rumah sakit. Seperti itu. Oke, dan apakah bisa dikatakan begini, karena kita ingin tahu apakah berarti dari beberapa pasien yang dirawat di rumah sakit karena positif COVID-19 bisa saja sebenarnya bergejala berat tapi tidak benar-benar diketahui Omikron karena memang tidak pernah dilakukan genome sequencing tadi. Kita sudah ada pedomannya, yang mana saja yang harus dilakukan genome sequencing, mana yang tidak. Itu sudah terdapat, masing-masing rumah sakit sudah mengetahui, dan itu sudah ada SOP-nya karena kita sudah mengikuti program baik dari yang dianjurkan oleh Satgas maupun dari Satgas pemerintah daerah setempat. Oke, jadi lebih kepada tracing tapi tidak semua pasien kan ya? Tidak semua pasien positif ya? Tidak semua pasien positif. Ada kriterianya. Ada kriteria. Sesuai ya. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi ke Prof. Chandra. Tadi ada beberapa poin yang juga ingin Anda gambarkan atau ingin Anda jelaskan tadi, Prof. Chandra. Silakan, Prof, untuk dilanjutkan. Tadi kita baru mendengar 2 poin tadi. Ya, jadi 4 poin berikutnya adalah nomor 1, yang ketiga, kita ketahui bahwa Omikron ini dapat menyebabkan infeksi ulang. Artinya orang yang sakit kemudian sembuh dan sakit lagi. Kenapa? Karena dia bisa menembus pertahanan yang sudah dibuat, antibodi yang sudah dibuat pada waktu orang itu sembuh dari sakitnya. Kalau dia bisa menembus pertahanan yang dibuat tubuh karena dia sembuh dari sakitnya, maka tentu pertanyaan berikutnya bagaimana dengan pertahanan yang dibuat oleh vaksin? Ya, itu pemikiran logisnya. Nah, kemudian karena tadi Dr. Diki juga sebut bahwa ini kan belum terlalu lama ini Omikron, ini kan baru 26 November dinyatakan sebagai VOC. Jadi penelitian memang belum sepenuhnya bisa mengetahui bagaimana dampak terhadap vaksin. Yang sudah kita ketahui saat ini jelas memang efikasi vaksin itu turun pada saat menghadapi Omikron ini. Ada yang mengatakan turun jadi 50%, ada yang bilang 30%, ada yang bilang 10%. Ya, angkanya masih berubah-berubah lah. Tapi yang jelas pasti efikasi vaksin turun. Dan karena efikasi vaksin turun itulah kemudian keluar kegiatan untuk melakukan booster supaya sudah ada juga bukti penelitian bahwa dengan booster efikasi vaksin ini naik kembali gitu. Itu yang ketiga dan keempat. Yang kelima yang berhubungan dengan pertanyaan kepada Dr. Agus tadi tentang tes gitu ya. Jadi memang sejauh ini PCR memang tetap dapat digunakan untuk memastikan seseorang COVID atau tidak COVID gitu. Tapi untuk mengetahui apakah dia Omikron atau tidak harus dengan melakukan pemeriksaan yang tadi sudah disebut SCTF, kalau bisa juga genome sequencing. Nah, masalahnya ada 2. Masalahnya nomor 1, sebagian besar pasien kan memang tidak gejala ringan atau tanpa gejala. Tahu bahwa kalau orang tanpa gejala, dia kalau tidak tes kan kita tidak tahu dia sakit atau tidak sakit. Sementara dia positif dan dia bisa menularkan ke orang lain di sekitarnya. Kalau yang tertular sama-sama muda, seger nggak apa-apa. Kalau yang tertular orang mbahnya kayak begitu Pak D-nya ada komorbid kan tentu berbahaya. Karena itu jumlah tes di masyarakat memang harus ditingkatkan untuk tahu apakah ada orang OTG yang positif atau tidak gitu. Nah, itu yang penting. Dan bicara tentang penularan, kalau teman-teman di rumah sakit tentu sudah sangat menguasai. Kalau kita ingat pasien pertama kita, Tuan N itu tertular di Wisma Atlet. Dan kita sudah punya pengalaman panjang bulan Juni dan Juli menangani varian Delta. Sehingga ini kan di monitor sedang terlihat orang dengan baju hazmat, itu sudah siap dengan itu. Tapi ingat, ini Omikron jauh lebih mudah menular ketimbang Delta. Jadi persiapan teman-teman di rumah sakit, vaskes harus lebih kuat dalam hal pencegahan penularan. Bukan hanya, kita tahu isunya bukan hanya memakai hazmat, tapi juga melepas hazmat. Sudah banyak terjadi penularan pada saat orang melepas hazmat, apalagi kemudian pakai ada makan-makan dan sebagainya. Jadi itu poin-poin yang penting. Yang terakhir tentu saja tentang pengobatan, tidak terlalu jauh ada beda obat yang dipakai untuk Omikron dengan yang lain, apalagi di rumah sakit. Memang ada beberapa obat yang bisa digunakan untuk keadaan awal begitu ringan seperti molnupiravir dan paxlovid, tapi itu untuk supaya kasus itu jangan masuk rumah sakit. Jadi bukan soal rumah sakit. Saya tidak saya mau masukkan sedikit tentang PTM ya, tetap muka yang sudah banyak dibicarakan. Saya ada 3-4 poin yang ingin saya sampaikan. Nomor 1, kita tahu bahwa kasus ini merebak luas. Saya ambil contoh yang sederhana saja. Jakarta dikatakan ini battlefield.
Jadi battlefieldnya Jakarta. Sementara Jakarta itu ada beberapa kecamatan, termasuk kecamatan tempat saya tinggal, dinyatakan sebagai kecamatan merah. Jadi saya kira kalau ini battlefield, beberapa kecamatan merah, minimal di battlefield, di kecamatan merah di battlefield, itu tolonglah direview tentang PTM apa betul masih harus 100% atau tidak. Itu satu. Yang kedua, beberapa hari yang lalu teman-teman saya, 5 organisasi profesi dokter spesialis yang ada di Indonesia sudah membuat surat ke 4 menteri tentang PTM ini untuk mereview apakah PTM ini masih terus apa tidak terus. Saya kira sudah saatnya kita review saat ini dengan kasus yang terus meningkat. Itu yang kedua. Yang ketiga, walaupun bukan sekolah, Presiden saya kira 4 hari yang lalu menyatakan kalau bisa siapa yang bisa work from home silakan work from home gitu. Jadi dengan kata lain mungkin akan bagus juga kalau dipertimbangkan, sekali lagi dipertimbangkan tentang PTM ini apakah masih tetap 100% atau bisa dikurangi. Dan yang keempat, positivity rate kita diam-diam gitu naik terus loh ya. Tadinya positivity rate di bawah 1%, naik 2, 3, 4. Jadi saya kira kita tahu bahwa ini battlefield di Jakarta, kita tahu 2-3 pekan ke depan katanya akan ada peningkatan kasus. Jadi saya mengusulkan untuk kita mereview ulang bagaimana pelaksanaan PTM. Saya tahu pendidikan penting, anak-anak penting, ya kalau sekolah penting, tapi juga kesehatan penting. Kalau mereka sekolah dan sakit tentu masalahnya lain lagi. Jadi saya menggunakan momen ini untuk sesuai dengan teman-teman saya 5 organisasi profesi mengusulkan agar dilakukan review yang mendalam tentang PTM, terutama di daerah-daerah yang memang penularannya tinggi. Oke, terkait dengan hal tersebut, apakah ini juga menjadi perhatian karena melibatkan anak-anak dan ada ancaman yang lebih tinggi terhadap anak-anak yang lebih rentan? Ya, memang data beberapa negara menyebutkan bahwa anak-anak cukup banyak yang terkena varian Omikron ini. Dan juga dikhawatirkan seperti data awal kita, dikhawatirkan ada kemungkinan long COVID. Tapi kita masih tunggu lah soal long COVID itu, karena kan ini baru 2 bulan ini Omikronnya, tapi kemungkinan long COVID tentu saja ada. Tapi yang jelas kemungkinan anak-anak terkena dari data beberapa negara memang lebih tinggi, beberapa juga masuk rumah sakit. Tapi di luar itu kita sudah jelas berhadapan dengan kasus yang makin meningkat. Kita sudah jelas berhadapan dengan, sekali lagi saya ulang maaf, battlefield dan daerah merah. Kita sudah jelas tahu bahwa anak-anak memang cukup berisiko untuk terjadi penularan, dan kita juga memang berharap Omikron ini akan naik dan kemudian akan turun. Jadi dalam waktu kasus sedang naik, saya pikir bagus untuk mereview ulang kebijakan PTM. Jangan menunggu sampai terlambat lah begitu ya, Prof ya. Justru karena kita sudah melihat bagaimana proyeksinya di awal Februari hingga Maret, justru tindakan harus diambil sekarang. Mungkin itu yang belum terlihat begitu ya, Prof Chandra ya. Oke, Pak Diki, tadi Prof Chandra juga sempat menyebut bahwa ini masalahnya Omikron ini masih sangat-sangat baru, terutama menjadi variant of concern. Jadi mungkin sejauh ini, mungkin apa yang bisa diketahui masyarakat terkait dengan sejauh apa sih yang kita ketahui mengenai Omikron ini, terutama mengenai dampak terhadap kesehatan kita dan secara jangka panjang maksud saya. Ya, pertama ya selalu saya sampaikan bahwa memang ini dinamis ya memang, tapi kita setidaknya tahu bahwa varian apapun ya sebenarnya sama. Ya dia dampak jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Apa itu jangka pendek? Jangka pendek dia menyebabkan infeksi, ya. Menyebabkan juga adanya beban di vaskes. Ya. Hanya kalau bicara jangka pendeknya Omikron, ini ternyata dampak di luar sektor kesehatan lebih besar di banyak negara, dan bukan tidak mungkin di Indonesia. Antara lain bahwa penurunan fungsi layanan ya, karena banyak orang yang dalam pekerjaan melayani masyarakat ini terinfeksi, harus menjalani karantina. Ini yang kalau di sini di Australia ya akhirnya stok kebutuhan menurun. Bahkan untuk testing itu nggak bisa karena banyak tenaga kesehatannya sakit gitu. Nah, itu jangka pendek. Kemudian jangka menengah adalah kalau ini akan bersirkulasi bebas ya, dianggap oke, ini biar aja makan, ada yang menganggap ini sebagai vaksin alami yang berbahaya sekali. Nah, jadi adalah lahir ada varian baru yang bisa merugikan. Dan ini yang terjadi misalnya salah satu sekarang yang menjadi catatan adalah subvarian atau BA2 ini yang di Inggris sekarang menjadi variant of investigation. Karena bersirkulasi ya berarti orang akan mudah terinfeksi, bereplikasi, mutasi, ya itu namanya mengundang masalah lagi. Ketiga, jangka panjang ya ini yang nanti kita bisa bahas masalah long COVID. Nah, dari terutama di jangka panjang ini juga bukan hanya masalah long COVID, tapi masalah pandemi ini nggak akan selesai begitu selesai pandemi dicabut, karena ada dampak banyaknya di luar sektor kesehatan terutama yang perlu
makanya harus ada rencana pemulihan. Nah, saya ingin juga mendukung apa yang disampaikan Prof. Chandra ya tentang PTM. Jadi, kenapa dari sisi epidemiologi saya menyampaikan PTM ini perlu dievaluasi ya? Karena juga banyak salah Pemda-pemda kita ini ketika situasi aman tidak cepat membuka PTM karena sebetulnya sekolah itu kan kalau buruk ya terakhir itu kesepakatan global, kalau membaik cepat dibuka, ini lambat sekali. Saya termasuk yang mendukung PTM ini dibuka ketika baik, tapi kalau berbahaya dan saya sangat setuju jangan menunggu situasi meningkat karena sudah terlambat. Saat ini kasus-kasus tren, sekali lagi kita nggak boleh mengabaikan data di luar negeri, terutama karena mereka bagus ya pendataannya. Itu angka hunian rumah sakit orang dewasa memang tidak terlalu tinggi, tapi pada anak ketika puncak lewat itu malah meningkat, terutama di bawah 5 tahun. Nah ini tentu harus jadi catatan kita. Dan itu kenapa ya Pak Diki? Salah satunya kan belum divaksin kalau di bawah 5 tahun. Oke. Utama dan tentu ada faktor lain dan yang ingin juga saya tekankan bahwa dari semua negara termasuk Afrika Selatan yang dianggap berhasil misalnya mengendalikan itu harus diketahui Afrika Selatan begitu kasus pertama Omikronnya dilaporkan dia tutup sekolah di sekolah ini yang mungkin nggak terlalu banyak di media disampaikan nutup sekolah baru beberapa hari lalu dibuka setelah landai. Nah angka kematiannya untuk saya sampaikan, angka kematian resmi di Afrika Selatan berkaitan dengan Omikron untuk anak ini per 4 Desember itu adalah 2 kali lipat kematian dari sebelum-sebelumnya. Jadi 2 tahun kurang lebih pandemi. Selama Omikron ini bahkan 63 kurang lebih kematian per bulan. Yang rata-ratanya di 30-35 sebelumnya. Nah ini menunjukkan ada hal yang sangat serius pada anak dan itu sebabnya kenapa PTM ini menjadi penting karena dia juga ternyata berperan dalam ikut meredam. Karena apalagi kalau kita kan anak-anak SD, SMP ya pasti diantar orang tuanya, bolak-balik dan segala macam. Ini yang perlu menjadi sekali lagi pertimbangan pemerintah. Baik, nanti saya juga akan tanyakan terkait dengan long COVID ini kepada Pak Agus, tapi kita akan jeda sebentar. Kami akan kembali lagi dengan pembahasannya usai jeda berikut ini.